Oke, ini adalah percobaan saya untuk live streaming. Ini yang pertama saya lakukan live streaming yang di broadcast langsung dari dua platform yang berbeda, yaitu Facebook dan YouTube. Dalam streaming ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan ke kami atau ke saya, baik itu melalui kolom komentar di beberapa tutorial yang saya sajikan atau juga yang diajukan melalui inbox baik di Facebook, Twitter, Instagram, di LinkedIn, atau ada juga yang langsung ke WA. Salah satunya, halo, apa kabar buat kamu, Rapi, Ipan, Doni, Yangke, Sinta, dan lain-lain yang sudah menanyakan. Saya tidak bisa tampilkan, tapi dalam streaming ini, karena ini baru percobaan pertama, saya akan menjawabnya secara teori terlebih dahulu. Di kemudian hari atau di kesempatan yang akan datang, saya akan coba menjawab pertanyaan kamu semuanya langsung berikut prakteknya. Sebentar, saya copot dulu ini. Oke, salah satu pertanyaan yang diajukan, saya akan bercerita dulu skenarionya seperti ini. Saya pernah membuat satu tutorial bagaimana cara live streaming menggunakan OBS. Kalau kita ketahui bahwa ini adalah software yang open source yang bisa digunakan di beberapa platform yang berbeda, misalnya Windows, Mac, atau Linux. Dan menurut saya ini adalah sebuah platform untuk broadcaster yang paling baik ya. Kenapa saya katakan baik? Yang pertama dia adalah open source atau gratis. Jadi kita tidak perlu membeli license atau mengeluarkan biaya untuk mendapatkan software ini karena dia disajikan atau diberikan kepada penggunanya secara cuma-cuma. Ditambah lagi ada beberapa plugin yang juga cuma-cuma bisa kita gunakan untuk memaksimalkan fungsi streaming yang kita gunakan. Ya salah satunya yang saya lakukan sekarang, saya bisa streaming di beberapa platform yang berbeda. Saya juga sudah buat tutorialnya. Kalau misalnya mau lihat, mungkin bisa di scroll atau dicari di beberapa tutorial yang saya sajikan. Jadi kita bisa streaming sekaligus di beberapa platform hanya dengan satu software yang kita gunakan, itu OBS. Kita bisa langsung ke YouTube, bisa langsung ke Facebook, bahkan kita juga bisa langsung ke Twitter misalnya atau ke Instagram kalau mau. Tapi itu juga tentu tergantung dari spesifikasi dari komputer yang kita gunakan dan juga bandwidth atau koneksi internet yang kita gunakan. Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang diajukan. Kasusnya seperti ini. Yang menanyakan tadi yang saya sebutkan bahwa dia akan melakukan meeting menggunakan platform baik itu Zoom meeting, ada juga yang menggunakan Webex, ada juga yang menggunakan Google Meeting, dan meetingnya itu akan langsung di broadcast ke platform misalnya Facebook atau YouTube. Nah, tetapi masalahnya kalau dia menggunakan satu komputer atau laptop satu saja, kemungkinan besar akan lagging, istilahnya itu agak lambat ya, lemot kalau bahasa kerennya itu, lemot. Jadi pada saat dia Zoom meeting dan membuka program OBS, komputernya agak lag atau lambat atau lemot hingga tidak optimal penggunaannya. Hingga ditanyakan bagaimana caranya kalau misalnya kita mau live streaming tapi menggunakan dua laptop. Laptop yang pertama digunakan untuk Zoom meeting, kemudian laptop yang kedua digunakan untuk streamingnya. Sebetulnya itu saya sudah jawabkan juga di kolom komentar, tapi saya jawab untuk cara yang pertama, yaitu menggunakan hardware. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang hardware atau tentang komputer ya secara umumnya. Sedikit saya perjelas bahwa kalau kita ingin tahu, komputer itu tidak bisa berdiri sendiri kalau dia hanya ada satu komponen saja. Kalau secara teori, ya, secara teori bahwa komputer itu terdiri dari tiga bagian, bahwa dia akan disebut sebuah sistem komputerisasi kalau sudah terpenuhi ketiga bagian itu. Ada hardware-nya, ada software-nya, ada brainware-nya. Kalau hardware itu artinya perangkat kerasnya. Perangkat-perangkat yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba,
dan bisa kita sentuh, atau kalau kita tersentuh secara tidak sengaja ketimpa misalnya kaki bisa sakit. Nah, itu artinya perangkat keras. Saking kerasnya ya. Jadi kita bisa seperti itu. Nah, di perangkat keras itu, ini saya tegaskan untuk jawaban yang pertama saya lakukan untuk yang penanya ya, bahwasanya di hardware itu ada 3 bagian juga. Ada yang disebut dengan input device, ada output device, dan ada processing unit namanya. Kalau kita mau melakukan pengeluaran, pengeluaran dalam arti komputer ya, di komputerisasi. Kalau kita mau menampilkan sesuatu dari apa yang diproses di komputer, maka kita butuh yang namanya output device atau peralatan untuk keluarnya. Kalau kita menggunakan PC, PC artinya ya personal komputer ya, artinya kita harus punya monitor. Itu yang disebut dengan output device. Sedangkan yang memprosesnya adalah CPU. Kalau kita sebut dengan sederhananya Central Processing Unit. Kalau secara kasat mata kita bisa lihat kotaknya itu ya, casingnya itu, nah di dalamnya itu banyak komponennya, CPU namanya Central Processing Unit. Kemudian ada input device. Input device itu artinya alat yang untuk menerima atau memasukkan baik itu berupa sinyal ataupun data. Misalnya kita punya katakanlah data di flash disk dan lain sebagainya. Nah, kita bisa masukkan ke komputer itu melalui input device-nya. Salah satu input device itu USB misalnya, atau Universal Serial Bus. Itu merupakan peralatan komputer yang digunakan untuk input device atau menerima masukan. Itu yang disebut dengan hardware. Jadi hardware tadi ada 3 bagian, ada output device seperti monitor atau untuk yang menampilkan. Kemudian input device adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk input. Kalau misalnya kita mau ngetik, mau masukkan data, kita menggunakan keyboard ya kalau di komputer, maka itu bisa disebut dengan input device. Lalu akan ditampilkan di output device atau di monitor atau di display. Bagaimana dengan peralatan yang lain? Kalau tadi kita sebutkan PC, personal komputer, itu yang saya biasa sebut dengan desktop. Artinya, desk itu kan meja ya, top itu atas. Artinya peralatan komputer yang biasa diletakkan di atas meja, maka disebut dengan desktop. Tapi kebanyakan sekarang ini apalagi yang mobilitasnya tinggi, dia mau mengoperasikan komputer tapi bisa maunya di mana-mana, bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu biasa yang kita kenal dengan sebutan laptop, atau bahasa kerennya orang juga sering sebut notebook. Notebook ya. Seperti buku catatan, maka dia disebut dengan notebook. Itu namanya laptop. Laptop juga demikian, hanya saja semua peralatan seperti output device, input device, dan processing unitnya itu sudah dikemas menjadi satu kesatuan sehingga bentuknya kecil dan biasa digunakan di atas pangkuan lab. Makanya disebut dengan laptop atau di atas pangkuan. Komputer yang biasa dioperasikan di atas pangkuan. Itu namanya laptop. Tetapi terkadang apalagi yang senang main laptop di tempat tidur, terkadang yang harusnya di atas pangkuan biasa digunakan di atas tempat tidur. Jadi berubah namanya. Yang tadinya harusnya laptop menjadi tempat tidur apa? Bed ya, bed top jadinya. Tidak juga ya. Tidak juga serta-merta seperti itu. Atau karena komputernya bisa dijinjing, maka namanya jingtop. Enggak juga. Atau yang biasa ditenteng namanya tank top. Tidak juga. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Kalau dua komputer yang kita mau hubungkan, artinya yang satu kita akan buat dan yang satu akan kita ubah menjadi inputnya. Dalam kasus tadi, misalnya saya sebut saja adalah komputer satu yang untuk menjalankan Zoom meeting, sedangkan komputer 2 itu untuk menjalankan OBS studionya. Nah, yang komputer satu kita akan sebut sebagai outputnya karena dia menampilkan Zoom meeting. Dan nanti itu akan kita input ke komputer satu. Komputer satu yang ada OBS studionya. Secara hardware atau secara perangkat keras itu memungkinkan dilakukan, sangat memungkinkan dilakukan. Tetapi kita memerlukan satu alat tambahan yang namanya capture atau video capture device. Karena kalau kita ketahui komputer itu kan rata-rata hanya memiliki output untuk sinyal ya, untuk sinyal display
itu hanya memiliki output device-nya saja atau perangkat yang untuk mengeluarkan data-datanya saja. Sedangkan inputnya itu tidak bisa berupa display kecuali kalau kita menambahkan satu alat yang namanya video capture device. Jadi dengan kasus seperti ini, komputer satu yang ada outputnya biasa menggunakan, kalau laptopnya yang sudah agak-agak canggih mungkin ya, dia ada output device-nya berupa HDMI. Nah, dari HDMI itu, kalau kita hubungkan ke monitor, bisa. Artinya display yang ada di laptop kita, misalnya kita hubungkan ke monitor, ke layar, atau ke TV bahkan, itu bisa kita lakukan. Demikian juga, itu bisa kita inputkan ke laptop yang pertama. Dengan catatan, di laptop yang pertama itu harus ada yang namanya video capture device. Ya, dalam hal ini, karena input device yang kita gunakan misalnya USB, ya USB seperti tadi saya katakan bahwa salah satu input device komputer itu USB. Nah, HDMI itu tidak bisa kita hubungkan langsung ke USB, sehingga kita membutuhkan alat juga namanya converter atau alat pengubah dari HDMI ke USB, sehingga memungkinkan komputer itu dapat dihubungkan atau output yang ada di komputer satu bisa diinputkan ke komputer 2. Nanti kita lanjutkan penjelasan ini. Saya akan sedikit jelaskan yang berikutnya. Gambaran tadi bahwa sistem komputer selain hardware atau perangkat keras, itu ada yang disebut dengan software atau perangkat lunak, atau secara umum itu biasa kita sebut dengan programnya atau aplikasi yang ada di komputer itu. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi, ini sebenarnya banyak penjelasannya. Ada yang disebut dengan operating system, ada yang disebut dengan aplikasi, dan nanti ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Tapi di sini mungkin kita tidak akan jelaskan begitu mendalam. Ya, kita perlu ketahui saja secara garis besarnya. Bahwasanya sistem komputer itu selain hardware ada software dan ada brainware-nya atau ada orangnya. Ada orang yang mengoperasikannya. Komputer itu kalau misalnya nggak ada software, ya dia tidak ubahnya hanya sebuah perangkat biasa. Kalau nggak ada sistemnya, sama aja kalau misalnya kita hubungkan, mungkin sekarang ini kita jarang menggunakan komputer lagi, kita hanya menggunakan smartphone misalnya. Demikian juga smartphone itu kan sistem komputer juga yang ditanamkan di situ. Jadi ada input device-nya juga, ada output device-nya, ada processing unitnya. Ya kalau misalnya kita lihat ada display-nya, dia nggak ada keyboard tapi dia berupa virtual keyboard, itu kan bisa input juga namanya. Atau kita bisa masukkan suara mikrofon misalnya ya, baik itu merupakan internal mikrofon ataupun eksternal mikrofon. Nah, untuk melanjutkan ke jawaban yang pertama tadi yang ditanyakan oleh beberapa Ipan dan lain-lain itu, jadi kalau misalnya komputer kita ada hardware-nya, itu bisa kita lakukan untuk streaming menggunakan dua laptop atau dua PC. Dengan skenario seperti ini, laptop yang pertama itu kita gunakan untuk meetingnya atau kita buka Zoom meeting di laptop yang pertama. Kemudian nanti Zoom meeting itu kita panggil di laptop yang kedua yang ada OBS-nya. Dari OBS itulah, OBS itu singkatan dari Open Broadcast Software atau sistem yang digunakan untuk live streaming. Seperti yang saya gunakan sekarang atau saya lakukan sekarang. Saya mencoba live streaming untuk uji coba ya, testing, test case, apakah ini berhasil untuk menjawab beberapa pertanyaan itu hanya dengan live streaming saja. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, ya banyak kendalanya. Misalnya hardware tidak memadai atau juga koneksi internet tidak mencukupi. Mungkin nanti akan saya kemas lagi video ini menjadi sebuah video biasa yang akan saya re-upload dan Anda bisa praktekkan secara hardware-nya. Nah, lalu yang kedua, kalau kita nggak mau pakai hardware, kita hanya menggunakan software-nya saja. Software atau perangkat lunaknya atau program. Kita bisa menggunakan program, jadi nggak perlu kita beli hardware. Kalau hardware kan mungkin harus beli dulu. Kita cari di marketplace atau apa namanya video capture device. Dan ini yang kedua ini, cara kedua kita tidak memerlukan hardware. Yang kita perlukan hanya software saja. Dalam hal ini kita akan menggunakan yang namanya plugin. Seperti tadi saya katakan,
Kenapa saya bisa mengatakan bahwa OBS ini adalah program yang terbaik menurut saya? Karena dia banyak sekali fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya plugin ini yang disebut dengan NDI. NDI ya tulisannya. Nah, NDI itu memungkinkan kita bisa menginput beberapa peralatan yang ada di dalam satu jaringan. Ya, kalau misalnya tadi dalam kasus yang ditanyakan tadi, kita punya dua laptop, bagaimana caranya agar laptop A itu bisa ditampilkan juga di laptop B? Bisa dengan cara menginstal plugin yang namanya NDI. Tentu di sini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Itu NDI itu bisa berfungsi. Oh, hujan sekarang ya. Terdengar nggak suara hujan? Ini cukup deras kalau di tempat saya ini lagi hujan. Mudah-mudahan suaranya tidak mengganggu, bisa didengarkan ya. Saya lanjutkan. Sangat memungkinkan kita bisa menampilkan laptop satu atau PC satu ke PC 2 tanpa peralatan hardware atau tanpa bantuan hardware. Kita bisa menginstalnya yang namanya NDI. Syarat dan ketentuannya adalah kita harus memiliki jaringan. Jaringan itu harus jaringan lokal. Sedikit gambaran, jaringan itu adalah interplesi atau interkoneksi ya. Interkoneksi antara komputer atau handphone atau apa saja bisa terkonek antara satu dengan yang lainnya karena ada interkoneksinya atau ada jaringannya. Kalau kita menggunakan jaringan lokal, misalnya yang umum ya, kalau kawan-kawan sekalian yang di rumahnya pasang internet misalnya, itu biasanya apalagi yang menggunakan fasilitasnya IndiHome misalnya, itu kita dikasih fasilitas Wi-Fi-nya. Sehingga peralatan-peralatan komputer ataupun handphone kita yang ada Wi-Fi-nya itu bisa terkoneksi satu sama lainnya. Nah, dengan adanya koneksi yang bisa dilakukan di dalam satu jaringan itu, NDI memungkinkan menghubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, artinya di sini kalau kita sudah menggunakan NDI, jangankan dua PC yang kita mau gunakan untuk streaming, 3, 4, 5 dan seterusnya bisa kita lakukan. Hanya saja ya tentu tergantung dari koneksi yang kita punya. Kalau koneksi kita mumpuni, ya kita bisa memanggil beberapa peralatan kita tampilkan dalam satu komputer. Nah, nanti dalam prakteknya saya akan perlihatkan prakteknya, tapi di kesempatan yang lain ya. Ini hanya saya gambarkan secara teorinya dulu. Saya akan gambarkan nanti, misalnya saya akan contohkan, saya memiliki dua komputer yang akan saya gunakan untuk streaming, di mana komputer yang pertama saya gunakan untuk meeting. Dalam hal ini sesuai dengan pertanyaan, nanti saya akan gunakan Zoom Meeting. Lalu Zoom Meeting itu akan saya tampilkan di komputer yang kedua menggunakan OBS Studio. Ya, agar tampilannya menarik, agar kelihatan profesional, ya Anda bisa lihat di beberapa tutorial yang sudah saya sajikan sehingga meeting Anda itu awesome ya. Awesome atau menarik. Oke. Nah, jadi kembali lagi seperti yang saya jelaskan pertama, bahwa OBS ini bisa digunakan di beberapa platform, baik itu Windows, Mac, ataupun Linux. Nanti dalam prakteknya saya akan mencoba dua komputer. Kebetulan saya gunakan komputer yang menggunakan OS yang berbeda juga. Komputer yang pertama yang saya akan gunakan sebagai untuk meetingnya di Zoom Meeting, saya menggunakan OS-nya Windows. Sedangkan di OBS Studio-nya yang akan saya gunakan OS-nya Mac. Dari Windows ke Mac itu tidak ada masalah asalkan dia dalam satu jaringan dan kita menggunakan OBS. Itulah enaknya kita menggunakan program aplikasi yang bisa mengkoneksikan beberapa platform yang berbeda. Ya, bayangkan kalau misalnya dia harus Windows semua, atau seperti yang saya sering praktekkan, saya mau mencoba menggunakan, kalau Anda pernah kenal yang namanya PMIC misalnya, itu juga untuk digunakan sebagai software live streaming. Tetapi dia hanya difungsikan untuk Windows, hanya ada untuk Windows. Sementara kalau saya pengguna Mac, saya nggak bisa menggunakan itu. Jadi ada keterbatasan.
Tapi ya tidak dipungkiri bahwa mungkin user-user di dunia ini bahkan ya memang paling banyak pengguna Windows. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi masalahnya adalah bagi yang tidak menggunakan Windows, dia tidak bisa menggunakan platform tersebut. Oke, jadi itulah jawaban untuk pertanyaannya yang diajukan tadi. Skenarionya akan saya buatkan nanti prakteknya seperti apa. Saya ulangi lagi. Jadi kesimpulannya lebih kurang seperti ini. Kita punya dua komputer yang akan kita gunakan. Komputer yang satu ini untuk meetingnya, misalnya Zoom meeting, Google meeting, Webex, dan lain sebagainya. Atau bahkan bisa menggunakan Facebook juga bisa digunakan untuk meeting. Ya mungkin kalau misalnya Anda buka tutorial yang saya pernah buat, kita kalau mau melakukan meeting pesertanya hanya 50 orang, kita bisa menggunakan WA saja. Sekarang WA itu ada fasilitas untuk video call-nya sampai dengan 50 orang. Tetapi itu dihubungkan dengan Facebook. Sebetulnya dia menggunakan fasilitasnya Facebook Messenger. Di Facebook Messenger itu ada fasilitas untuk membuat room atau forum. Disitulah kita akan mengundang teman-teman kita atau kolega kita. Atau kalau misalnya kita di perusahaan atau di sekolah untuk pembelajaran juga bisa digunakan. Kita bisa menggunakan WA saja kalau pesertanya hanya 50. Tetapi kalau lebih dari 50 tidak bisa. Dan juga ada satu kelemahannya, karena kalau kita membuka satu room, misalnya forum kita buka di Facebook Messenger, dan itu sangat terbuka, open. Siapapun yang mempunyai link itu bisa masuk seenaknya. Ya kalau kita dapat link, kita klik langsung masuk dia, tanpa harus ada persetujuan dari hostnya atau dari yang memiliki room tersebut. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan Google Meeting atau menggunakan Zoom Meeting, terlebih lagi kalau menggunakan Webex. Ya, Webex itu dari Cisco ya, terkenal kalau Cisco itu secara security untuk jaringan itu sangat-sangat baik. Jadi kesimpulannya itu bisa kita lakukan streaming menggunakan dua komputer atau dua laptop. Untuk prakteknya nanti video berikutnya akan saya sajikan. Terima kasih untuk pertanyaan kamu. Dan kalau misalnya ada juga yang lain mau bertanya, boleh Anda tulis di kolom komentar atau bahkan bisa mengajukannya melalui Facebook kalau kita ada pertemanan di Facebook ya. Buat kawan-kawan yang lagi ada di Facebook bisa bertanya tentang itu. Oke, itu yang bagian pertama, tanya jawab tentang OBS. Sekarang saya akan kembali ke Makuang. Makuang ya. Karena channel ini adalah channel Makuang. Halo kawan-kawan semuanya dimanapun berada. Selamat datang yang sudah menyaksikan channel Makuang. Terima kasih yang sudah mensupport. Terima kasih juga yang sudah memberikan komentar, memberikan saran, dan lain sebagainya. Kesempatan yang lain mungkin kita akan bahas lagi lebih detail tentang Makuang. Ya salah satunya mungkin potensi yang pernah kita bahas. Potensi Makuang itu apa saja, khususnya untuk Marga Muara Kuang dimanapun berada ya. Marga Muara Kuang itu sekarang sudah menjadi 3 kecamatan, Lubuk Liat, Rambang Kuang, dan Muara Kuang. Tapi itu tetap menjadi satu kesatuan, Marga Muara Kuang atau Marga Makuang saya singkat. Kemudian untuk yang pernah saya bahas juga tentang lagu daerah kita, nanti juga saya akan oh ya, satu hal lagi, saya sudah buka beberapa kesenian-kesenian yang ada di marga kita ini, di marga Muara Kuang. Salah satunya ya tentu lagu itu ya, lagu nasib. Ada juga tarian-tarian. Saya pernah buka ada tarian adat dari Sri Menanti, ada dari Rantau Sialang. Saya juga pernah buka ada satu video di Desa Munggu, teman kita atau saudara kita di Munggu itu ada pabrik tahu ya di Munggu itu luar biasa untuk membantu perekonomian ya, ada pabrik tahu dan juga sudah sangat disupport oleh pemerintah baik dari perizinan dan lain sebagainya. Itu sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan perekonomian kita bisa berkembang, bisa baik dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah khususnya. Kemudian saya juga pernah lihat teman-teman di desa Kasa itu ada yang senang mancing dan lain sebagainya ya. Ada juga di desa Tanabang, desa Seri Kembang, di desa Nagasari. Saya juga
pernah buka satu grup ada namanya Smule Nagasari. Ya, kebetulan kalau zaman-zaman dulu mungkin 4 atau 5 tahun sebelum 3 sampai 4 tahun sebelumnya saya sangat aktif di Smule ya.